ini banyak anak muda yang menunjukkan eksistensinya, mencetak prestasi melalui berbagai kreasi dan juga inovasi. Mulai dari dunia seni hingga menjadi musisi, bahkan banyak juga yang ikut serta mewarnai dunia usaha. Lalu harus bagaimana ketika ada anggapan anak muda bisa apa? Ya, memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-88, FIBAL mengangkat tema Anak Muda Bisa Apa? Dan malam ini saya ditemani oleh Coach Pak Bong Chandra, ya. Langsung aja nih saya tanya ke Pak Bong, anak muda bisa apa? Gimana menurut komentar Pak Bong? Iya, jadi kalau kita perhatikan informasi ini sekarang semakin lama semakin murah. Jadi kalau kita perhatikan awalnya dunia kita dibuat sangat vertikal, yang sudah mulai lebih awal memiliki satu keunggulan atau keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang mulai belakangan. Tapi informasi semakin murah, internet semakin cepat, saat ini setiap orang bisa menjadi YouTuber. Setiap orang bisa menciptakan sebuah produk di Instagram atau sosial media lainnya. Artinya ada satu kesempatan yang luar biasa, berbeda mungkin dengan 5-10 tahun yang lalu, ketika orang yang sudah mulai duluan, orang yang punya gelar yang tinggi, orang yang punya latar belakang keluarga yang kaya, mereka adalah orang yang diuntungkan. Tetapi saat ini, dengan era yang sudah horizontal, semua anak muda punya kesempatan yang sama. Setuju banget Pak Bong. Karena anak muda itu bisa loh menjadi agen perubahan khususnya bagi Indonesia. Karena anak muda itu mereka punya energi, mereka punya talenta, mereka juga punya kreativitas yang luar biasa. Betul. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena bulan lalu dalam acara Metro TV on Campus, I'm Possible datang ke Universitas Pembangunan Nasional di Yogyakarta. Dan antusias mereka itu sungguh luar biasa. Penasaran seperti apa keseruannya? Mari kita lihat tayangan berikut. Beberapa waktu lalu, Metro TV mengadakan kegiatan Metro on Campus bertemakan Kreativitas 2016 yang berlangsung di kampus UPN Yogyakarta. Disaksikan kurang lebih 2.000 orang, I'm Possible tampil di acara itu memberikan inspirasi dan juga semangat kepada mahasiswa dan juga anak muda yang antusias menyaksikan kegiatan tersebut. Tampil energik, baik Mary Riana, James Gui, dan Deddy Susanto bergantian memberikan inspirasi, motivasi, dan juga tips-tips untuk sukses dalam menyongsong masa depan. Ya, seru banget ya. Mereka-mereka itulah yang katanya generasi masa kini. Nah, sekarang apa sih yang harus anak muda lakukan sehingga mereka tidak dipandang sebelah mata? Kira-kira anak muda harus seperti apa, Bong? Iya, jadi kalau saya boleh katakan, selamat datang di Generation Z. Apa itu Generation Z? Jadi kalau kita perhatikan orang yang lahir mungkin saat ini berusia umur 40 tahunan, mereka kita sebut dengan Generation X. Generation X adalah generasi yang menciptakan yang kita sebut dengan apa? Walkman, personal computer. Nah, kemudian orang yang sukses ya pada Generation X adalah orang yang memiliki satu generalisasi. Mereka mampu mengerjakan multitasking. Mereka mampu mengerjakan banyak hal sekaligus. Misalkan dokter umum, mereka dapat mengerjakan atau mengobati begitu banyaknya pasien. Nah, tapi kalau kita perhatikan, saat ini saya merupakan Generation Y. Yang mungkin hari ini saya berusia mungkin 28 sampai 35 tahun. Nah, Generation Y agak sedikit berbeda. Untuk kita bisa sukses di Generation Y, kita bukan hanya memiliki yang namanya generalisasi, tetapi kita juga harus punya spesialisasi. Apa yang menjadi spesialisasi atau uniqueness kita? Apakah kita seorang penyanyi? Kita perhatikan spesialisasi kita apakah di bidang rock, apakah di bidang jazz, apakah di bidang blues. Nah, tapi saat ini kita sedang masuk dalam satu generasi terakhir, yaitu Generation Z atau generasi milenial. Jadi kalau boleh saya tuliskan, kita akan lihat yang pertama, kita perlu yang namanya generalisasi. Tapi kalau kita adalah Generation Y, kita perlu yang namanya spesialisasi. Tetapi kalau kita adalah Generation Z atau generasi millennials, kita sebut kita perlu yang namanya kolaborasi. Kenapa saya katakan kolaborasi? Anda sebagai Generation Z harus ingat bahwa ide sangatlah murah, eksekusilah yang mahal. Hampir semua yang sudah terjadi, yang sudah diciptakan saat ini di dunia ini, sudah diciptakan oleh generasi-generasi penerus kita. Ya, generasi-generasi terdahulu, Generation X dan Y sudah menciptakan. Hampir tidak ada hal baru lagi yang bisa kita ciptakan. Sekarang tugas kita adalah bukan menciptakan ide baru,
Tapi tugas kita adalah kita memodifikasi, kita menambahkan, membuatnya lebih murah, membuatnya lebih efisien, membuatnya lebih baik. Ini adalah tugas dari Generation Z, tugas dari generasi millennials. Dari mana Pak Bong? Kita harus memulai untuk bisa menciptakan sebuah ide di mana kita bisa berkolaborasi dengan begitu banyaknya ide-ide lain atau pemodal-pemodal lain. Kita bisa mulai dari keresahan kita. Keresahan terhadap apa? Ya, keresahan terhadap misalkan macet. Ya, keresahan terhadap macet. Kemudian kita lihat ada lagi yang namanya ojek online, taksi online. Mereka muncul karena menjawab keresahan-keresahan. Ada baiknya kita mulai mencoba untuk mencari apa keresahan-keresahan yang kira-kira sangat meresahkan kita dan coba berikan solusinya. Dan pastikan ide Anda membuat lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Dari impossible menjadi impossible. Dan saya juga setuju banget karena saya juga kenal seorang anak muda asal Yogyakarta yang sangat kreatif. Bahkan dengan kekreativitasannya dia itu bisa menciptakan hal-hal yang dari dulu mungkin dianggap kuno tapi sekarang bisa menjadi kekinian. Pasti kita bisa belajar dari tayangan berikut ini. Ya, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat populer yang berada di jantung kota Yogyakarta, yaitu 0 km Yogyakarta. Nah, seperti Anda bisa lihat, di daerah ini banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah dengan style Art Deco yang juga merupakan landmark dan bangunan-bangunan ini berdiri dengan megahnya. Di denyut nadi kota Yogyakarta inilah lahir pemuda-pemuda kreatif yang melahirkan banyak karya inovatif. Dan lebih membanggakan lagi, ada karya inovatif yang bercita rasa internasional tapi tetap mempertahankan kearifan lokal. Dan salah satu orang yang akan saya temui sangat inspiratif, seorang anak muda bernama Nawari Eda dari Jetoku. Kebetulan udah janjian nih di titik 0 km ini. Yuk! Halo, Nawa, apa kabar? Ganggu nggak nih? Enggak, Meri. Lagi gambar apa Silakan nih? Silakan duduk. Enggak, Mbak, lagi nyoret-nyoret ini apa bangunan-bangunan sambil bikin konsep-konsep apa ini superhero Superhero, ya. Gitu. Nah, salah satu hal yang sangat menarik, jadi Nawa ini adalah Indonesian Superhero Creators, ya. Ini mungkin termasuk salah satu visi kamu karena visi kamu adalah kamu ingin bisa mendidik generasi muda dengan menggunakan imajinasi. Ya. Kenapa? Ya, pengetahuan tanpa imajinasi bukanlah apa-apa. Jadi kalau sekarang aku lihat justru yang kurang di Indonesia itu adalah mengembangkan daya khayal atau imajinasi, terutama untuk generasi muda, untuk anak-anak gitu ya. Yeah. Kita kembangin daya imajinasi mereka supaya di usia emas mereka juga bisa berinovasi kayak gitu, jadi memanfaatkan imajinasi mereka yang justru di usia seperti itu kita mungkin bisa bilang imajinasi tanpa batas gitu loh. Nah, tadi kan ada tokoh-tokoh superhero versi Indonesia, pengen dong lihat, ada nggak? Ada, kalau gitu kita lebih baik ke studio aja. Ada deket sini? Deket sini, jadi mungkin kita langsung ke sana, ntar aku tunjukin kembali. Oke, boleh, asik, aku pengen biar lihat. lebih enak ngomongnya. Iya, boleh, yuk. Oke, mari. Ya. Nah, ini dia Mbak, Gatot Kaca, karya dari kami, tokoh superhero Indonesia. Wah, gagah banget ya? Iya dong. Nah, gitu. Superhero. Oke. Kenapa Gatot Kaca yang dipilih? Karena kalau dari konsepnya dia, Gatot Kaca itu adalah tokoh yang dia paling membumi ya. Selain Hanuman, Gatot Kaca, dan Gatot Kaca juga tokoh yang paling sakti, Sakti Mandraguna. Cuman dalam ceritanya dia tewas. Iya. Nah, kan tragis banget itu. Betul, justru kenapa malah tewas dijadiin superhero? Nah, jadi dari situ kita ada ceritanya. Kita bikin cerita lanjutan yang itu juga tidak merubah dari tradisi. Oke. Jadi dari situ kita bisa bikin sebuah konsep baru yang mana konsep itu juga tidak apa ya, bertentangan dengan tradisi yang sudah ada, tetapi merupakan apa ya, fiksi kelanjutan yang kemasan baru dari si Gatot Kaca itu. Kostumnya pusaka-pusaka yang dulu sudah tewas itu zaman ke zaman mengalami penyempurnaan dan
jadilah tokoh yang seperti ini. Jadi itu benang merahnya ya? Iya, benang merahnya ada. Value apa yang ingin kamu sampaikan khususnya kepada anak-anak muda lewat tokoh Gatot Kaca ini dan juga tokoh superhero-superhero lainnya? Kalau secara mendasar sih seperti pada umumnya apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh superhero itu adalah satu pembela kebenaran dan keadilan. Jadi semangat berjuang, semangat pantang menyerah, semangat untuk membantu yang lemah, semangat untuk bisa untuk gotong royong dan semangat itu yang mungkin kita sekarang tidak dapat di media tontonan sekarang ya. Kayak gitu, kayak semangat sekarang kan mungkin lebih semangat ke persaingan yang mungkin lebih ke harta warisan, nyari pacaran kayak gitu. Tapi kayak semangat perjuangan, semangat untuk pantang menyerah, bersatu padu, solidaritas kayak gitu kayaknya minim sekali. Jadi mungkin dengan tontonan-tontonan seperti ini kita bisa mengembalikan itu ke adik-adik kita, ke generasi yang lebih baru ini sih. Apalagi sekarang Jetoku kan walaupun awalnya berasal dari Jetoku Design, kostum, tapi sekarang menjadi Jetoku Group di mana ada 3 divisi lainnya. Iya, betul. Apa aja? Jadi ada Popin. Popin itu multimedia, dia akan mengurusi untuk semua bagian yang berkaitan dengan sosial media. Jadi konten-konten Instagram dan segala macam yang web series gitu ya. Dan seperti itu. Kemudian ada Sangilus, Sanggar Ilustrasi, berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan ilustrasi, baik komik, ataupun ya gambar-gambar yang mungkin desain ilustrasi dan segala macam kayak gitu, dan semuanya kita kolaborasiin dalam satu Jetoku Group. Dan sejalan dengan Hari Sumpah Pemuda dari Nawa sendiri, apa nih pesan yang ingin disampaikan untuk para muda, para generasi muda Indonesia? Pesannya apapun keanehanmu, apapun apa yang ingin kamu khayalkan, ingin kamu jadikan, selesaikan dan nggak usah nunggu perfect ya. Selesaikan dan not perfect, nggak apa-apa. Tapi yang penting selesai. Gitu. Oke, banyak sekali hal-hal inspiratif, positif yang bisa saya pelajari dari seorang Nawa dan juga dari Jetoku. Jadi yang pertama itu adalah kita harus bisa membebaskan pikiran kita dari batasan, berkarya, berimajinasi, berhayal. Dan yang kedua, kita juga harus berani mencoba. Nggak ada salahnya, jangan takut ditertawakan orang ya, karena itu adalah bagian dari proses penyempurnaan. Dan yang ketiga yang paling penting, bukan hanya berhayal, bukan hanya berani mencoba, tapi juga bisa menyelesaikan. Jadi nggak perlu tunggu sampai sempurna, tapi selesaikan sebisa mungkin, seadanya, baru kemudian bisa disempurnakan. Ya, sempurna adalah proses ya. Sempurna adalah proses. Terima kasih sekali lagi untuk Nawa. Oke, makasih, sukses Mbak. buat Jetoku. Iya, sama-sama. Itu tadi contoh anak muda yang bisa berkarya melalui caranya masing-masing. Ya, saya pikir sangat luar biasa Jetoku ini, karena biasanya orang ini selalu bangganya apa? Superhero asing. Ya, mulai mungkin dari Iron Man, kemudian Superman, tetapi Jetoku ini dia bisa mencoba untuk mencari diferensiasi. Nah, salah satu eksekusi yang harus dilakukan adalah kita boleh going global, tetapi kita harus punya local taste. Ya, jadi kita boleh going global, tetapi harus punya cita rasa lokal. Karena saya percaya saat ini banyaknya bazar-bazar produk-produk lokal, bahkan sekarang kalau kita perhatikan toko-toko baju internasional sekarang mulai khawatir. Kenapa? Karena begitu banyaknya bazar-bazar yang sekarang dibuat oleh produk-produk lokal anak dalam negeri. Itu dari saya. Oke, jadi menarik sekali, saya garis bawahi ya. Jadi untuk sukses dengan era globalisasi kita harus think global, berpikir jauh tapi act local. Diaplikasikan ke dalam keseharian kita dalam konteks lingkungan kita sendiri. Oke? Ya, pembahasan malam ini akan lebih seru lagi nih Pak Bong, karena kami juga telah mengundang seorang anak muda yang sukses memanfaatkan kreativitasnya, tapi kali ini untuk menaikkan derajat makanan warteg menjadi terlihat sangat berkelas. Nah, siapakah dia? Jangan kemana-mana, Impossible akan kembali setelah yang satu ini. Dari Impossible jadi Impossible. Ya, Anda lihat satu foto di Instagram, kelihatannya cantik sekali. Anda ketemu ternyata nggak seperti yang Anda ekspektasikan. Ya, itulah kekuatan dari sebuah digital.